Oke, kita bertemu lagi teman-teman semuanya. Kita akan melanjutkan terkait pembuatan atau deployment ya. Deployment dari sebuah model AI yang telah kita buat sebelumnya, di mana persiapan yang kita gunakan, ya, persiapan yang akan kita perhatikan, itu ada beberapa. Yang pertama ada environment, kedua ada aplikasi flashnya, ketiga ada struktur filenya, keempat ada model, kelima ada file processing data dan requirement. Jadi keenam poin ini ya teman-teman, ya betul ya ada 6 ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dari keenam poin ini akan kita perhatikan untuk mempersiapkan deployment ya teman-teman ya. Sebelumnya mungkin teman-teman sudah dijelaskan ya apa saja dan bagaimana cara kita mendeployment ya. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat apa saja sih persiapan yang harus kita lakukan untuk menyiapkan deployment seperti itu. Nah, teman-teman, teman-teman sebelumnya sudah pernah lihat ya, ini ada gambar ular ya, ada gambar ular kobra, ular python. Nah, di sini ada wadahnya ya, ada kandangnya nih. Nah, seperti ini. Ini teman-teman bisa diketahui ya bahwasanya ini adalah sebuah kandang di mana kandang tersebut memiliki yang namanya ular python. Nah, ular piton ya teman-teman ya. Nah, kandang tersebut ya, kandang tersebut itu biasa disebut yang namanya snake cage ya atau kandang ular teman-teman semua. Nah, di kandang ular ini ya teman-teman bisa lihat bahwasanya ular piton yang jenis ini nantinya akan dimasukkan ke dalam sebuah wadah sendiri, lalu yang ular satunya juga akan dimasukkan ke dalam kandangnya sendiri seperti itu. Nah, kandang ini memiliki fungsi ya untuk memisahkan ya, memisahkan memisahkan kedua ular ya. Ini kan ada dua ular jenisnya berbeda ya, dan menempatkan mereka dalam kandang yang berbeda. Nah, di sini tadi sudah saya jelaskan bahwasanya kita memiliki ular ya, jenisnya mungkin sama piton tapi memiliki spesies yang berbeda seperti itu, teman. Nah, di sini ada keterangannya bahwasanya kita punya ular nih, misalnya contohnya yang jenisnya itu adalah ular python. Wah, ini sama kayak bahasa pemrogramannya, teman-teman ya. Nah, maka kita perlu yang namanya kandang yang sesuai dengan jenisnya. Dari sini kita simpulkan bahwasanya kandang yang dimaksud itu sama halnya adalah environment ya, teman-teman ya. Environment atau lingkungannya. Apa sih yang dibutuhkan oleh lingkungannya? Nah, teman-teman, hal yang pertama diperhatikan dalam persiapan deployment adalah environment. Kenapa environment itu harus diperhatikan, teman-teman? Kita next selanjutnya, selanjutnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat arah panah yang ada di sini itu menunjukkan ke atas. Dari environment itu akan mengemas akan mengemas sebuah project AI ya, di mana project AI itu nantinya akan deployment di dalam sebuah platform. Nah, deployment ini yang harus kita perhatikan ya teman-teman ya, karena di sini ada tulisan nih, ingat. Wah, ini ingatnya warnanya merah ya teman-teman ya. Setiap project AI itu memiliki spesifikasi atau versi library yang berbeda. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Kenapa kita perlu memperhatikan environment kita? Karena setiap project AI itu pasti memiliki versi atau mungkin jenis ya library yang berbeda-beda seperti itu, teman. Jadi, jangan lupa ya, sebelum kita memulai membuat sebuah project AI, kita perlu membuat yang namanya environment terlebih dahulu, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, environment yang bagaimana sih yang dimaksud? Apa aja sih yang perlu diperhatikan? Seperti itu ya, teman-teman ya. Kita next terlebih dahulu. Nah, di sini yang perlu diperhatikan pada versinya yang perlu diperhatikan pada environment adalah versi dari beberapa library yang digunakan. Nah, di sini contoh versi library yang harus diperhatikan ya di environmentnya ini itu yang pertama adalah TensorFlow, di mana TensorFlow ini
akan digunakan untuk membuat sebuah model. Sedangkan yang kedua, ada yang namanya library yang namanya scikit-learn. Nah, scikit-learn ini juga harus diperhatikan teman-teman. Karena tidak semua versi scikit-learn itu akan support dengan versi yang lainnya. Nah, di sini tujuan dari scikit-learn ini adalah pembuatan model AI dan preprocessing data. Nah, dari sekian banyaknya library yang diperhatikan, yang paling benar-benar diperhatikan untuk paling penting adalah versi Python-nya. Nah, karena tidak bisa menjamin nih. Misalnya, ada versi Python 3,8 ya, atau 3,10. Kita mendevelop menggunakan 3,8, sedangkan di komputer kita 3,10. Nah, otomatis yang kita sinkronkan, ya, yang kita gunakan di dalam aplikasi tersebut itu pasti akan error ya di apa namanya di environment-nya seperti itu karena berbeda versi. Setelah environment kita sudah perhatikan, kita sudah tahu nih apa saja yang harus dilihat ya, apa aja yang harus dicek dan apa aja yang paling penting. Sekarang kita akan mempersiapkan terlebih dahulu sebuah framework di mana framework tersebut nantinya akan kita gunakan untuk mengimplementasikan model AI yang sudah kita buat. Nah, dalam kasus ini bukan ya, dalam saat ini ya, pada saat pembelajaran teman-teman, kita akan menggunakan yang namanya framework Flash ya teman-teman ya. Di mana framework tersebut itu merupakan ini ya, tujuannya itu untuk mengembangkan sebuah aplikasi web. Nah, di sini saya akan sudah merah-merahi ya teman-teman ya bahwasanya mudah dan cepat. Nah, seperti itu. Selain itu, ya, Flash ini bisa digunakan untuk mengkonfigurasi entah itu aplikasi backend, entah itu aplikasi frontend. Nah, di sini ada keterangan juga dengan cara yang mudah ya, teman-teman ya. Ini adalah logo dari yang namanya aplikasi Flash, teman-teman. Nah, di sini juga ada ini ya, ada peringatan, wah peringatan, peringatan perlu diperhatikan ya teman-teman terkait versi Flash yang akan kita gunakan. Nah, di sini teman-teman akan dijelaskan secara rinci apa itu Flash, bagaimana cara penggunaannya, itu di bahasan domain data science ya teman-teman ya, bab Flash data science. Sorry, di deployment, di deployment di bagian data science ya. Mohon maaf teman-teman. Oke, kita next. Nah, setelah kita tahu ya Flash apa yang harus kita gunakan dan apa saja nih versi-versi Flashnya, setelah itu kita harus menentukan terlebih dahulu yang namanya struktur folder. Nah, struktur folder di sini bisa dikatakan ya, wah ini saya kasih quotes nih teman-teman. Peletakan file yang baik itu tidak jauh dengan struktur folder yang baik pula ya teman-teman ya. Nah, di sini yang dimaksud adalah membuat yang namanya aplikasi menggunakan framework Flash ya teman-teman ya. Nah, pentingnya apa sih ketika kita memiliki struktur folder yang baik seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini struktur folder yang baik akan memudahkan kita ya dalam mengakses file ya tanpa terkena interferensi nih teman-teman. Biasanya teman-teman akan bingung ya, ini sih di folder mana dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Nah, ini tidak akan menimbulkan yang namanya interferensi seperti itu. Nah, pentingnya ya teman-teman ya, pentingnya struktur folder itu yang pertama nih, file akan tersimpan dengan rapi. Pasti ya teman-teman ya, karena setiap file itu akan disimpan dalam berbagai folder seperti itu. Nah, setelah rapi, pasti dong filenya itu tidak susah untuk dicari karena sudah tahu, oh ini foldernya di mana, seperti itu teman-teman. Nah, setelah filenya tidak susah dicari, juga yang terakhir adalah mudah untuk dipanggil. Itu pasti ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, dari tiga ini, itu menunjukkan untuk si blueprintnya Flash ya teman-teman ya. Nah, maksudnya blueprint ini adalah penggunaan struktur folder yang seperti teman-teman lihat di sebelah kiri ini. Kita lihat apa saja sih yang harus dibutuhkannya di struktur folder. Nah, seperti ini teman-teman. Teman-teman kemarin,
kemarin sih tadi ya sebelumnya kok kemarin ya teman-teman sebelumnya kita sudah mengetahui bahwasanya ada beberapa file yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah preprocessing data, yang pertama adalah file model ya, yang ketiga adalah file requirement ya. Dalam melakukan proses deployment ya harus memperhatikan beberapa file. Yang pertama itu file preprocessing ya, ini tujuannya untuk mentransformasi data. Terus untuk file model itu untuk memprediksi ya data setelah ditransformasi ya. Nah, yang terakhir yang tidak kalah penting adalah requirement atau bisa disebut dengan package atau library ya yang dibutuhkan dalam satu environment seperti itu. Nah, di sini cara peletakannya ya. Di sini ada struktur folder, prediksi karyawan itu terdapat di dalam di dalamnya itu ada folder model. Nah, di dalam model baru ada file preprocessing dan file model. Lalu di folder static ya, di situ ada eh, menyimpan file-file gambar tambahan ya untuk aplikasi webnya ya teman-teman ya. Sedangkan di sini ya ada template ya teman-teman ya untuk menyimpan file front end aplikasi webnya seperti itu. Nah, untuk app.py ini app.py dan model ini untuk menjalankan sistemnya ya teman-teman ya. Nah, ini model ini untuk memanggil si scalar sama model dataset yang ada di atas seperti itu. Oke, tadi kita sudah memperhatikan ya bahwasanya file processing itu seperti ini, file model seperti ini. Ini nantinya akan dihasilkan melalui proses yang namanya compile ya, teman export ya, teman-teman. Export si modelnya seperti itu. Export. Nah, ya. Nah, setelah kita sudah mengetahui ini ekspor datanya, kita juga paling penting itu adalah file requirement. File requirement ini tujuannya itu misalnya nih teman-teman mau pindah laptop ya dari project satu itu akan dipindah ke laptop yang lain. Nah, itu kita butuh yang namanya file requirement. Nah, apa itu file requirement? Kita next terlebih dahulu. Di sini, teman-teman, tadi sudah saya katakan ya bahwasanya ini adalah environment ya. Nah, environment ini pasti memiliki beberapa perlengkapan nih di dalamnya. Misalnya ada batang, ada daun-daun ya, dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Dan pasti ada ularnya ya. Ada Python-nya, ada Python-nya, seperti itu. Kita next terlebih dahulu. Nah, di sini kandang ini biasa disebut dengan environment. Environment pasti memiliki yang namanya perlengkapan kandang ya, teman-teman ya. Seperti telah diketahui sebelumnya, teman-teman, bahwa kita punya kandang Python. Nah, si Python itu memiliki kelengkapan kandang untuk memenuhi kehidupan si Python-nya. Nah, ini yang disebut dengan requirement-nya ya, teman-teman ya. Requirements. Oke. Kita butuh yang namanya perlengkapan kandangnya nih, masing-masing kandang seperti itu. Nah, sekarang kita cek nih, requirement itu apa sih teman-teman? Nah, di sini requirement itu adalah file teks sederhana ya, yang menyimpan daftar library dan paket ya, yang kita butuhkan ya pada proyek yang kita buat seperti itu. Dengan membuat file requirement, kita tidak perlu repot untuk melacak dan menginstal semua library yang diperlukan secara manual. Nah, ini enak banget ya. Kalau misalnya kita punya file requirement, itu kita tinggal install aja sesuai dengan yang ada di dalam requirement-nya. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Nah, saya akan analogikan seperti ini teman-teman. Di sini teman-teman sudah lihat ya bahwasanya perlengkapan kandang itu ada contohnya ada tempat minum, tempat makan, ranting pohon ya. Mungkin bisa butuh pohon buatan atau asli ya teman-teman ya. Nah, perlengkapan ini disebut dengan requirement. Nah, kita cek di sini. Contohnya, requirement di dalam bahasa Python itu ada 3 ya. Contohnya ini enggak semuanya nih yang saya contohkan. Ini hanya 3 yang sering kita gunakan. Yang pertama ada Flash ya. Di sini kita perhatikan versinya berapa. Lalu TensorFlow ya. Lalu yang terakhir adalah Scikit-learn. Itu versinya berapa, teman-teman. Nah, di sini dapat dilihat bahwa perlengkapan yang ada itu Python menjelaskan ya.
versi atau seri apa saja yang telah terpasang di environment sebelum nantinya yang akan diekspor ya teman-teman ya. Nah, teman-teman sudah mengetahui nih requirement itu seperti apa, bagaimana sih caranya kita mendapatkan requirement tersebut ya teman-teman ya. Kita next terlebih dahulu. Nah, di sini ada dua cara. Kalau misalnya teman-teman masih ingat, kemarin kita sudah menginstal yang namanya Anaconda ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa mengakses ini menggunakan Anaconda Prompt. Nah, di sini teman-teman bisa membuat yang namanya file requirement ya teman-teman ya. Di sini, kalau misalnya kita menggunakan via Conda ya, berarti kita memanfaatkan fasilitas dari Conda, itu adalah sintaknya seperti ini. Conda, list, strip E, terus cucuk ya, berarti ke arah kanan, lalu nama file requirement-nya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan pip, itu seperti ini ya teman-teman ya. Pip, freeze, terus cucuk dua ke kanan, dua kali ya, terus requirement. Nah, ini seperti ini. Perlu diperhatikan, teman-teman, di sini ada kotak berwarna biru, bahwasanya kotak berwarna biru ini adalah lokasi environment yang akan di-outputkan requirement-nya. Ya. Nah, jadi teman-teman harus diperhatikan kita mau di requirement mana, seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi tidak salah output, tidak salah ekspor untuk file environment-nya, file requirement-nya ya, teman-teman semuanya ya. Nah, seperti itu, teman-teman.